Kita doakan semoga Mbak Sulis cepat sembuh ya. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajarannya, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, pernah nggak sih kalian itu lihat pembunuhan atau kekerasan di lingkungan kalian? Pernah nggak? Pernah. Siapa ini? Pernah tahu nggak kalau lihat main handphone itu biasanya apa? Kemarin yang pembunuhan di desa saya ada itu sumur ada Bu, Terus pembunuhnya diapain? apa dikeroyok terus dipenjara. Dipenjara. Iya. Kenapa sih harus dipenjara? Enggak, ya kan? Itu karena salah Bu. Iya betul. Jadi setiap tindakan itu ada Konsekuensi. Oke, hari ini Ibu akan membahas tentang jinayah dan hikmahnya. Ada yang udah tahu? Belum. Mau tahu apa enggak? Mau. Oke ya. Jadi Oke, sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nanti diharapkan kalian itu dapat menjelaskan pengertian jinayah dan hukumnya, terus menganalisis macam-macam tindak jinayah, menganalisis ketentuan hukum jinayah, yaitu yang ada tiga, kisos, diyat, dan juga kafarat, serta menjelaskan apa hikmahnya diterapkannya dari jinayah tersebut. Oke, yang pertama itu ada pengertian jinayah. Bisa dibacakan bareng-bareng pengertian jinayah? Hukum Islam tentang tindak kejahatan berupa pembunuhan dan penganiayaan serta bentuk hukumannya. Oke, jadi jinayah itu bentuk hukuman. Hukuman apa? Dari perbuatan pembunuhan dan juga penganiayaan. Serta bentuk hukumannya tadi. Bentuk hukumannya itu ada apa aja sih? Sudah paham ya? Jadi jinayah itu adalah bentuk hukuman jadi dari perbuatan pembunuhan dan penganiayaan. Oke, di sini jinayah itu atau hukumannya itu ada 3 macam. Apa aja? Kisos, diyat, kafarat. Oke, kisos ini apa? Bisa dibacakan, Mbak? Hukuman setimpal dengan perbuatan pelaku. Oke, jadi kisos itu adalah hukuman setimpal dari perbuatan pelaku. Misalnya si pelaku ini membunuh, jadi hukumannya itu Setimpal sesuai dengan hukuman mati. iya betul sekali. Jadi hukumannya itu dihukum mati karena pelaku ini membunuh. Kemudian ada diyat. Silakan dibaca Mbaknya. Diyat itu apa? Denda atau ganti rugi sebagai pengganti kisos. Oke, jadi hukumannya itu selain dari kisos juga ada diyat, yaitu ganti rugi. Misalnya ini seseorang melakukan pembunuhan tidak disengaja, menabrak seseorang sebagai itulah punggung keluarga. Terus keluarganya itu meminta ganti rugi untuk menafkahi anak-anaknya sampai dewasa. Sudah paham? Sudah. Ada kafarat. Kafarat itu bisa dibacakan Beluna. Kafarah yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah. Oke, jadi kafarat ini adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah. Biasanya itu seperti denda dalam haji itu kan ada ya. Dalam haji ada kan? Kemarin sudah, ya betul, dam. Nah, dalam pembunuhan juga ada dendanya, yaitu misalnya dendanya itu seperti membebaskan budak atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Oke, gimana? Dari ketiga ini ada yang mau ditanyakan? Apa? Bedanya diyat sama kafarat.
Kalau akan sama-sama denda itu apa Bu? Oh, kalau ini denda kepada keluarga yang ditinggalkan, yang dibunuh atau yang dianiaya. Sedangkan kalau ini dendanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, membebaskan budak atau berpuasa. Sudah paham? Nah, ini ada hikmahnya. Jadi, hikmahnya itu apa saja? Bisa dibacakan, Mbak? Satu. Yang pertama ada menjaga jiwa dan keselamatan manusia. Terus yang kedua ada menegakkan keadilan. Terus yang ketiga memberikan efek jerah kepada pelaku. Terus yang keempat mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Oke, jadi adanya hikmah dari jinayah ini itu supaya kita itu jiwanya dapat terjaga. Ini yang pertama menjaga jiwa dan keselamatan manusia. Terus menegakkan keadilan. Jadi orang-orang yang membunuh itu tidak semena-mena saja untuk membunuh atau menganiaya orang lain. Kemudian memberikan efek jerah kepada pelaku dan juga mencegah terjadinya tindak kejahatan, karena pastinya kan orang yang mau melakukan kejahatan itu was-was akan tindakan yang akan diperbuat. Jadinya kalau mau melakukan kejahatan tentunya takut ya. Ya kan, kalian kalau mau melakukan tindakan kejahatan biasanya gimana? Takut kan akan konsekuensinya? Oke. Jadi materi yang Ibu sudah jelaskan kira-kira sudah paham semua? Ini Ibu ada sedikit tugas. Nanti Ibu membagi menjadi 4 ya. 1, 2. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Oke, yang pertama itu kelompok 1 sama 2 dulu ya. Ini tarik tambah kuis, kalian ada yang udah tahu tarik tambah kuis itu apa? Oke, yang pertama kelompok 1 dan 2 dulu. Silakan maju. Ini nanti materinya tentang apa sih? Ya, dan juga mulai ya di sini. Nanti cepet-cepetan siapa yang menang. Gimana sih? Baca terserah.
Sekarang kelompok 2 tadi siapa? Kelompok 3 sama 4 tadi siapa? Oke, sekarang maju ya, sekarang maju. Udah ya? Diskusikan bersama-sama ya, saudara. Jadi alamatnya itu pakai mention. Aku nggak ada pakai mention. Gitu kan dulu nih kayak. Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Ini kelompok berapa? 4. Oh, kelompok 4. Oke. Sudah paham ya? Apa? Gimana tadi? Soal-soalnya gampang apa? Gampang atau susah? Kita mau bahas sedikit ya. Iya, Bu. Yang ini, coba dibaca bersama-sama. Denda atau rugi yang diberikan kepada keluarga korban sebagai pengganti kisos disebut dia. Oh, betul. Terus ini Pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan dan menggunakan alat yang mematikan disebut sengaja. Betul. Terus ini perbuatan melukai merusak menyeramkan atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain disebut penganiayaan. Oke, kira kalian sudah paham semua ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, karena waktunya juga sudah habis, kita akhiri pembelajarannya ya. Oke, sekarang kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Gua akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.